Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum pada topik 3. Sebelum masuk pada pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Megareta Triyuniar, yang kedua ada Marcella, yang ketiga Lucy Fatmawati, yang keempat Mela Agustina, yang kelima Muhammad Fahri, dan yang terakhir Umi Huswatun Hasanah. Pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang jika peserta didik dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila peserta didik dapat melakukan perspektif dengan kemampuan sudut pandang peserta didik secara kritis, mampu membangun gambaran mengenai materi atau teori atau prosedur belajar. Berikan contoh konkret bagaimana peserta didik melakukan perspektif sesuai tema atau mata pelajaran Anda. Sebagai bukti mereka telah memahami. Aspek perspektif peserta didik terhadap pemahaman dalam Understanding by Design. Menurut Wiggins and McTighe, beliau berpendapat bahwa dalam mendorong sebuah konsep di mana seorang siswa atau subjek perlu mampu menunjukkan pemahaman yang luas dan menyeluruh sebagai hasil dari tujuan yang akan dicapai. Diidentifikasi ada 6 aspek pemahaman dari Jensen 2017. Yang pertama yaitu penjelasan, yang kedua interpretasi, yang ketiga aplikasi, yang keempat perspektif, yang kelima empati, dan yang keenam pengetahuan diri. Aspek perspektif peserta didik terhadap pemahaman dalam Understanding by Design. Perspektif adalah kemampuan untuk berpikir kritis melalui konteks menggunakan berbagai sudut pandang untuk membantu menjawab pertanyaan atau masalah yang kompleks. Menggunakan perspektif sering membantu membangun keterampilan berpikir kritis pada peserta didik dengan memeriksa kesimpulan, implikasi, tradisi atau asumsi yang dibuat. Kemudian, membangun perspektif dengan kemampuan sudut pandang siswa secara kritis, mampu membangun gambaran mengenai materi atau teori atau prosedur belajar. Selanjutnya, contoh konkret pemahaman Understanding by Design pada aspek perspektif. Jika siswa sudah memiliki perspektif, maka siswa sudah mampu memahami dan menyelesaikan masalah dari sudut pandang dirinya sendiri. Misalnya, pada pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, materi sistem pernapasan pada manusia, guru dapat memberi pertanyaan berupa, apa yang akan terjadi jika tidak menjaga kesehatan paru-paru? Atau, mengapa merokok dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan? Melalui pertanyaan di atas, peserta didik mencoba untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan tersebut berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Atau pada contoh lainnya, guru dapat memberi pertanyaan tentang bentuk dari Candi Prambanan, maka akan ada siswa yang menjawab Candi Prambanan memiliki ukuran yang sangat besar. Kemudian ada peserta didik juga yang menjawab bahwa Candi Prambanan dibuat dengan bantuan jin berdasarkan mitos yang beredar di masyarakat dan pendapat-pendapat lainnya. Hasil analisis. Dalam melatih kemampuan perspektif siswa dapat digunakan pembelajaran problem-based learning dengan memberikan masalah-masalah dan siswa diminta untuk melakukan perspektif terhadap masalah yang dihadapi. Misalnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membangun kemampuan tersebut. Contohnya pada materi perubahan wujud zat. Tidak hanya itu, pemberian soal studi kasus diharapkan juga dapat membuka kemampuan peserta didik dalam melihat sebuah masalah dari sudut pandang siswa secara kritis, atau critical thinking, analytical thinking, dan mampu menemukan solusi dari permasalahan tersebut, atau disebut dengan problem solving.
Selanjutnya adalah studi kasus. Kasus pembelajaran IPA kelas 5 SD. Pak Heru, guru kelas 5 di SD Mutiara. Pak Heru akan mengajarkan pelajaran IPA dengan materi organ pernapasan pada manusia. Untuk mengajarkan materi ini, Pak Heru mempersiapkan media berupa gambar dan model organ pernapasan manusia. Selain itu, beliau juga mempersiapkan LKS atau lembar kerja siswa tentang nama-nama organ pernapasan pada manusia. Pada kegiatan apersepsi, Pak Heru meminta siswa untuk menyebutkan salah satu ciri makhluk hidup dan siswa menjawab, "Bernapas, Pak." Kemudian Pak Heru menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari itu. Selain itu, Pak Heru mulai mengajar tentang materi organ pernapasan pada manusia. Pak Heru menyuruh semua siswa menarik napas untuk membuktikan bahwa manusia bernapas dan untuk mengetahui di mana letak organ-organ pernapasan tersebut. Selanjutnya, Pak Heru memasang gambar organ pernapasan manusia di papan tulis dan melakukan tanya jawab tentang nama-nama organ pernapasan pada manusia. Setelah itu, Pak Heru memberikan lembar kerja siswa sebagai latihan secara berkelompok. Setelah selesai, siswa melaporkan hasil diskusinya dan kelompok lain menanggapi. Untuk menambah pemahaman siswa, Pak Heru menunjukkan model organ pernapasan manusia. Hal ini juga bertujuan agar siswa lebih tertarik untuk mengetahui letak dan fungsi organ pernapasan pada manusia. Sambil menunjukkan pada model, Pak Heru mengadakan tanya jawab tentang fungsi masing-masing organ pernapasan pada manusia. Setelah semuanya selesai, Pak Heru mengadakan evaluasi, namun setelah dikoreksi, Pak Heru tidak menyangka bahwa hasilnya tidak memuaskan. Hasil nilai siswa yang mencapai 75 ke atas hanya 7 orang dari 25 siswa. Pak Heru merenung dan berpikir, mengapa target tidak tercapai? Padahal beliau menargetkan 75% siswa mendapat nilai 75 ke atas. Selain itu, menurut Pak Heru, langkah pembelajaran yang dilakukan sudah tepat. Pertanyaan pertama, menurutmu mengapa nilai yang dicapai siswa tidak mencapai target yang diinginkan oleh Pak Heru? Lalu pertanyaan yang kedua, jelaskan alternatif pemecahan masalah agar dapat membantu Pak Heru mencapai target nilai yang diinginkannya. Dalam pemecahan kasus yang sudah kita bahas, hal yang dilakukan oleh guru adalah mendengarkan seluruh argumen dari berbagai karakteristik peserta didik. Kemudian guru menemukan benang merahnya dengan cara menyimpulkan gambaran umum terkait argumen yang disampaikan peserta didik. Guru juga memberikan pemahaman yang sejalan dengan peserta didik agar dalam proses transfer ilmu peserta didik terhindar dari kesalahan konsep. Selanjutnya yaitu analisis, rencana penilaian, jenis asesmen, tes formatif, dan tes sumatif. Pada tes formatif, teknik asesmen yaitu penugasan, diskusi, serta tes tertulis. Lalu instrumen asesmen, rubrik. Lalu pada tes sumatif, teknis asesmen yaitu tes tertulis, instrumen asesmen yaitu rubrik. Baiklah, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 4 pada mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum pada topik 3. Terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.